Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, langkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama menurut agama masing-masing agar pada hari ini kita akan bermanfaat. Untuk doa mungkin ketua kelas bisa memimpin. Baik Pak. Sebelum mulai belajar hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Sebelumnya Bapak ingin ingatkan kembali tentang yang kemarin Bapak sampaikan untuk peralatan yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Apakah sudah disiapkan semua? Sudah. Ya, karena kemarin Bapak sampaikan pada hari ini kita akan menggunakan PPACK. Jadi teman-teman silakan membawa HP. Di sini ada yang belum bawa HP? Oke. Baik, sebelumnya Bapak akan cek keadilan dulu. Nggak ulang? Jadi Pak. Baik Pak. Jadi Pak. Mana ya? Apa ada yang belum berangkat? Ada Pak. Siapa? Biar. Kenapa? Sakit Pak. Selain itu yang siapa? Silviana tuh Pak. Kenapa? Sakit juga Pak. Ya baik. Semoga yang sakit bisa sembuhkan secepatnya. Amin. Baik. Akan kita mulai saja untuk pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang transformasi geometri. Sebelumnya kita akan belajar dulu tentang apa itu transformasi geometri. Transformasi geometri adalah proses perubahan pada suatu bentuk geometri yang melibatkan perubahan posisi, ukuran dan objek. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih kepada yang perubahan posisi. Pada transformasi geometri itu sendiri ada 4 jenis: rotasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Seperti yang Bapak katakan tadi, kita akan belajar tentang yang perubahan posisi, yaitu tentang translasi dan rotasi. Tapi pada hari ini kita akan fokus pada translasi saja. Translasi bisa kita artikan sebagai pergeseran. Sebelum itu Bapak akan menampilkan video motivasi terlebih dahulu. Kalian bisa menyimak dan nanti salah satu kalian bisa untuk menyampaikan analisis apa sih yang dijelaskan dalam video ini dan nilai apa yang terkandung dalamnya. Aku mulai. Itu tadi video tentang COVID beradaptasi lah. Dari ada mungkin ada yang menjelaskan isi videonya. Saya Pak. Ya Pak. Dari video tadi itu menggambarkan mereka tuh harus gotong royong, saling membantu supaya bisa membantu orang yang kesusahan juga Pak. Oke baik. Kasih aplikasi buat baru. Ya. Pada video tadi itu video motivasi ini menjelaskan tentang gotong royong. Seperti yang Mbak Wulan jelaskan tadi, kan di situ ada lagi nenek atau untuk mempromosikan warungnya. Nah, ada pemuda yang ingin membantunya. Tapi kalau pemuda itu sendirian, maka prosesnya mungkin akan lama atau susah. Jadi pemuda itu membantu dengan cara mengirimkan teman-temannya, sehingga pemesannya lebih tua, lebih cepat, dan juga lebih baik lagi. Sehingga warung ibu tersebut menjadi lebih ramai. Jadi apa yang bisa dilihat dari sini adalah kalau kita sendirian itu
prosesnya mungkin akan lambat kalau cuma kita ya. Tapi kalau kita bersama-sama, maka prosesnya itu akan lebih cepat dan hasilnya insya Allah akan lebih baik. Sebenarnya ini ada tes daya belajar, tapi kan kita sudah tes daya belajar 3 kali ya. Jadi kita nggak perlu tes lagi. Terus tahu kan daya belajar masing-masing? Ini tadi sama siswa ya udah. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Materi prasyarat. Pada transformasi geometri ini kita ada 2 materi prasyarat yang paling penting. Ada yang tahu nggak apa aja? Pada masa subdomain transformasi geometri ini adalah satu ini. Kalian tahu ini apa? Apa? Iya. Di situ kan ada 2 titik, yang merah sama itu. Coba jelaskan, kenapa yang merah itu titiknya 5,10? Angkat tangan ya, tahu? Saya Pak. Gimana ya? Karena untuk bagian X saya itu berhenti di titik 5 dan untuk Y berhenti di titik 10. Jadi dinamakan titik 5,10. Iya, terima kasih. Beri aplaus Mbak Widi. Dan ada satu lagi, yaitu pertanyaan. Ada yang masih ingat apa itu syarat dalam pertanyaan tadi? Coba tangan dulu. Ordernya sama. Iya. Sebenarnya bukan semua ordernya sama, tapi baris dan teman-teman ada duduk untuk tujuan belajarnya. Mbak yang lagi pakai laptop boleh dibacain. Dengan pendekatan TPACK dan model pembelajaran model PBL serta menggunakan metode eksplorasi, ekspositori, dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi sifat-sifat translasi dengan tepat, menentukan posisi hasil translasi dengan tepat, menentukan vektor translasi dengan benar, dan keempat mengaplikasikan konsep translasi pada koordinat kartesius dengan benar. Oke, terima kasih. Ya, jadi tujuan belajar kita kali ini adalah menentukan sifat-sifat dari translasi, menentukan posisi bayangan dari hasil translasi dan juga vektor translasinya, dan juga kita akan coba mengaplikasikannya pada koordinat kartesius. Strategi pembelajaran pada kelas ini adalah menggunakan model PBL dengan pendekatan TPACK, dan kita akan menggunakan metode eksplorasi, ekspositori, dan juga diskusi kelompok, di mana nanti kita akan diajak untuk berpikir kritis, analitik, dan juga disiplin waktu. Di mana ini akan termasuk dalam seluruh pembelajaran, terutama pada KPD-nya, dan juga nanti akan ada presentasi kelompok. Dan untuk asesmennya ada evaluasi mandiri. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan kalkulasi. Di sini ada yang pernah pakai Google Map? Kegunaannya biasanya untuk apa itu? Melihat peta. Rute perjalanan. Pernah pakai fitur buat rutunya? Pernah Pak? Misalkan maju ke depan 3 langkah, belok kiri 5 langkah gitu. Nah, di situ kita juga menerapkan konsep translasi, di mana kita punya arah dan juga nilai. Lalu ada juga di pertanian. Tahu kenapa pertanian bisa menerapkan konsep translasi? Pertanian ini membuat konsentrasi karena para petaninya itu memiliki arah dan tujuan yang tetap untuk menanam padinya. Jadi kalau petani itu menanam padi kan mundur, nggak mungkin maju kan ya? Kalau maju itu apa? Terhendak. Ya. Dan sini ada ini. Kalian tahu ini apa? Bukan. Robotnya. Ketika membuat alat ini, itu dilengkapi dengan sensor, sehingga ketika alat ini mendeteksi ada objek ke depannya,
Dia bisa tahu jaraknya ke depan dan perlu menghindar juga biar menabrak. Di sini juga menggunakan konsentrasi. Jadi misalkan di depan ada kipling, ya kipling. Jadi nanti mesinnya itu akan bergasi dan membelokkan arahnya sejauh nilai yang diperlukan. Nah, ada juga yang operasi pada game. Ini ada game backman, di mana kita menggunakan arah. Ini dalam codingannya nanti mungkin teman-teman kalau mau jadi programmer akan menggunakan konsentrasi di codingannya itu. Selanjutnya ada contoh konsentrasi. Ini ada 3 orang. Misalkan satu namanya siapa? Joko. Oke, Joko. Yang ini siapa? Selamat. Siapa? Oke, sama. Yang ini? Klik. Ya. Ini Anggajar di sini ya. Misalkan si Joko mau dorong mesinnya ke kiri saya, apa yang bisa jadi? Biasanya Geser ke mana? kiri. Iya. Terus kenapa ini jadi konsentrasi juga? Ini konsentrasi karena ini akan menggeser meja. Dan bentuk mejanya itu tetap. Jadi misalnya kita geser meja kan, mungkin mejanya jadi kursi kan? Iya. Jadi karena kita geser meja dari tengkorak maka bentuknya tetap. Bentuknya tetap apa? Meja. Iya. Nah, selanjutnya ada contoh notasi catur. Kalian pernah main catur? Pernah. Tahu nggak kalau kita jalannya gimana? Nah, ini ada jalannya ya. Kenapa ini bisa konsentrasi? Biasanya bagaimana? Ya, kan ini ulangkan ke kiri. Nah, satu langkah ke atas. Jadi itu kan L. Jadi dalam gerakan B ini kan ada 8 opsi. Ke sini, ke sini, ke sini. Semuanya. Kita contoh ambil beberapa opsi ya. Misalkan 2 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah. Jadi ya ini. Lalu ada 2 langkah ke bawah dan 1 langkah kiri. 2 langkah kiri dan 1 langkah ke atas. Lalu 2 langkah ke atas dan 1 langkah ke kanan. Nah, dalam konsentrasi ini kita punya namanya vektor konsentrasi, di mana itu mewakili tentang arah pergerakan dari objeknya tersebut. Misalkan ini 2 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah, maka vektor konsentrasinya berapa? Nah, satu-satu ya. Kan 2 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah. Jadi vektor konsentrasinya itu 2,1. Nah, kalau 2 langkah ke bawah dan 1 langkah kiri, 2,1. kebalik. Kenapa itu? Karena kita ke kanan, maka kita bekerja di sumbu X. Nah, kalau ke atas, ke bawah kita bekerja di sumbu Y. Jadi misalnya kita ke kanan dulu, ke bawah berarti 2,1. Dan kalau kita ke bawah ke sebelah kiri berarti ini 2,1. Ini 1. Kalau 2 langkah kiri dan 1 langkah ke atas, apa? 2,1. Oke. Kalau 2 langkah ke atas dan 1 langkah ke kanan, 2,2. nah gitu. Jadi ada gerakan seperti ini, ada ke atas, ke kanan. Misalkan kita pasukan konsentrasi maka ke atas ini positif. Nah, di sini akan kita katakan berdasarkan dimensi. Mungkin teman-teman bisa keluarkan handphonenya. Kayak baca tadi bisa scan QR code-nya biar pakai langsung. Nah di situ kan ada gambar batik. Itu namanya batik kaung. Di mana ada motif bunga yang berulang-ulang.
Bapak ini ngambil motif bunga umumnya untuk praktek. Nah. Oh, di sini main apa ini? Tadi kan kita udah belajar arah atas, kanan, bawah, kiri. Jadi misalkan bakal geser ke kiri 3 kotak, lalu ke bawah 2 kotak, maka vektor persatunya itu berapa? Oke. Kalau misalkan bakal geser ke sini, nah, ini kan ada bayangan sama hasilnya. Kalau misalkan kita bayangkan sama hasilnya itu di titik yang sama, apa yang terjadi? Ya, bentuknya itu saling berhimpit ya. Baik bayangan maupun jadi bentuknya itu sama. Kalau bentuknya sama, berarti ukurannya Sama. luasnya Sama. oke. Untuk pengusaha hasil ini terus ini bayangan titik A X, Y ditransaksikan oleh vektor AB, itu bayangannya adalah A aksen, di mana posisinya adalah X plus A, Y plus B. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, contoh kita pakai umpan di bawah yang tadi. Nah, misalkan di titik awalnya ada 0, lalu kita geser ke sini, itu berarti gesernya pakai vektor transisi apa? Dari sini ke sini berapa? Coba salah satu angkat tangan. Kalau dalam bentuk vektor transaksi, ini kan tadi 7 satuan ke iya. Jadi kalau dalam vektor transaksi berapa? 7,6. Iya, 7,6. Kalau ke posisi akhirnya menggunakan rumus ini nomor masuk sini, lalu vektor transaksinya kita tambahkan, lalu yang masuk ke sini dan vektor transaksinya kita tambahkan juga. Jadi akhirnya itu adalah 1,5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, sekarang kita dulu kelompok ya. Itu sudah berkelompok ya. Hanya ada rumus ABD. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu ya, manfaatnya jelaskan dulu bentar. Untuk LKPD ini ada 3 soal A, B, C, D. Yang pertama ada A dengan penduduk berjalan di sini. Nanti kalau kalian memecahkan, scan dulu barcode-nya, nanti akan menuju ke link di objektor, dimana nanti kalian akan mempraktekkan untuk pengerjaan yang A ini. Dan setelah itu kalian akan tuliskan kesimpulannya. Ini 44 menit. Di depan ada barcode, ada video pembelajarannya. Kalau kalian yang dapat kemarin kayak belajar video official,
Baik, sudah 35 menit. Mungkin dari teman-teman ada yang mau maju pelajaran atau mau aja? Saya Pak. Baik. Teman-teman ada yang mau presentasi ya? Tadi dulu. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai ayo bereksplorasi. Yang pertama, cobalah geser layang-layang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen agar saling bertumpuk dengan layang-layang A, B. Apakah ada bagian pada layang-layang A, B, C, D yang tidak tertutup oleh layang-layang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen? Jawabannya tidak. Semua bagian layang-layang A, B, C, D tertutup. Soal nomor 2, cobalah geser layang-layang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen agar tidak saling bertumpuk dengan layang-layang A, B, C, D. Selain garis A aksen, sebutkan semua ruas garis berarah yang B, C, D dan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Jawabannya untuk layang-layang A, B, C, D dan layang-layang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sama, begitu juga dengan ukurannya. Sekian dari kelompok kami. Ini contohnya kelompok bayi ya udah bagus. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lagi. Maka ada titik yang bersesuaian yaitu A dengan A aksen, B dengan B aksen, D dengan B aksen, dan C dengan C aksen. Begitu seterusnya. Jadi kesimpulan, kita harus menentukan sifat-sifat apa yang kita peroleh. Jadi sifat-sifatnya adalah luas atau ukuran bangunan itu dengan bayangnya pasti sama. Karena kita tadi mencoba untuk membibitkan kedua bangunan tersebut dan semua bangunannya saling menutupi. Sudut ABC dan juga sudut A aksen, B aksen, dan D aksen itu sama atau enggak? Di sini ada dua gambar, gambar biru dan gambar merah. Berdasarkan sifat-sifat yang kalian temukan pada soal tadi, apakah bangun datar T, UVW dan juga bangun datar PGS itu hasil fantasi? Dari tadi jawabannya tidak atau tidak? Jadi dari sandi yang seperti itu ada berapa yang sisa? 8. Nah, jadi itu soal nomor 1 kita akan bermain dengan benar. Berdasarkan gambar di samping, di mana posisi tadi. Jadi kesimpulan pada hari ini kita menyimpulkan tentang transaksi itu berdasarkan itu. Transaksi yang berdasarkan yaitu perubahan posisi dari suatu objek, baiknya bisa titik, garis atau bangun dengan jarak atau arah tertentu. Dan transaksi itu ditransaksikan oleh suatu garis berarah atau vektor. Dan sifat-sifat transaksinya adalah seluruh titik pada benda yang ditransaksikan ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama, sehingga luas benda asli dan luas benda lainnya itu sama. Bayangannya juga sebangun dengan benda aslinya. Dan vektor transaksi dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan seperti tadi yang AB untuk menunjukkan jauhnya perpindahan dan juga arahnya perpindahan. Karena kita sudah tahu tentang cara menginterpretasikan sebuah titik dan juga kita coba tadi tentang metodenya menginterpretasikan sebuah bangun datar, maka jika ada salah seperti ini, sebuah persegi diketahui dengan titik-titiknya itu A, B, C, D dengan A 1,1, B 3,3, B 3,1, C 3,3 dan D 3,3. Maka untuk mentransaksikan bangun tersebut, pertama-tama kita transaksikan semua titik-titiknya dulu dengan vektor transaksi yang sudah ditentukan. Maka akan contoh pengetahuannya seperti ini. Sampai sini ada yang bertanya, Pak?
10 garis lurus. Ada soalnya, tapi ini soal ini Bapak akan jadikan tugas pribadi untuk kalian aja, dimana di sebelah itu ada QR code untuk video cara mengerjakan. Selanjutnya kita akan tulis. Teman-teman bisa menyiapkan agendanya kembali. Kita mulai kuis. Baik, sudah masuk semua ya? 10 menit kita mulai dari sekarang. Baik, 10 menit sudah terlewati ya. Sekarang ayo berrefleksi. Apa itu berrefleksi? Nah, kita akan bahas dulu semua pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Tadi kan kita menggunakan metode MPACK, menggunakan teknologi. Nah, menurut kalian teknologi itu membantu apa enggak? Kenapa begitu? Karena kita nggak perlu gambar satu lagi, kita geser-geser. Nah, dari materi tadi ada yang kesulitan dalam memahaminya? Jadi kita cukup sampai itu aja dulu. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas pada materi transaksi berikutnya yaitu refleksi. Tapi karena waktunya kita udah mepet, jadi Bapak akan sampaikan dulu tentang seseorang yang ada kaitannya dengan transformasi. Tahu nggak siapa? Cukup sama transformasi. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa apa teman-teman? Sholat 5 waktu. Iya. Karena kalau kita sholat, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin tahu bahwa Tuhan akan sangat baik kepada kita. Mungkin sekian kelas yang mau sampaikan. Untuk bahan bacanya akan Bapak kirim ke grup. Dan untuk materi selanjutnya adalah transformasi masih dengan subdomainnya itu refleksi. Nanti teman-teman bisa belajar dulu. Sekian dari Bapak, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.